Kenapa dunia kelihatannya membosankan? Coba kalian lihat gedung-gedung zaman sekarang. Setiap gedung bentuknya sama semua. Kotak-kotak panjang tanpa ornamen dengan warna yang hambar. Kayak ada perbedaan besar antara apa yang dibangun di masa lalu dan apa yang dibangun sekarang. Dan hal ini nggak cuma terjadi di bangunan dan arsitektur, bahkan sekarang. Ini adalah yang dianggap orang-orang sebagai seni. Kita lihat contoh lainnya, fashion nggak jauh berbeda. Baju dengan bentuk dan warna yang nggak jelas, kelihatan aneh dan nggak masuk akal. Bahkan nggak aneh kalau kebanyakan orang susah nyari di mana letak bagusnya fashion ini. Dan coba kalau kita bandingin semua hal tersebut sama apa yang kita punya di masa lalu. Bagi beberapa orang mungkin gampang banget untuk membungkam diskusi apapun tentang topik ini dengan satu argumen, yaitu keindahan bergantung pada mata yang melihatnya. Dalam urusan seni, emang gak ada standar yang objektif bagi semua orang. Semua orang bebas punya seleranya masing-masing. Seni memang hal yang subjektif, tapi menurut gua, kita semua bisa setuju kalau ini jauh lebih indah dari ini. Beberapa orang mungkin akan bilang, tapi sekarang kita punya teknologi yang jauh lebih maju, dan orang-orang hidup lebih sejahtera dibanding zaman dulu. Tapi hal itu masih nggak menjawab kenapa kita nggak bisa lagi buat karya-karya yang indah kayak yang ada di masa lalu. Contohnya gereja Katolik di zaman dulu ngabisin banyak banget uang buat bangun gereja, lukisan, dan patung-patung yang indah. Mereka habisin uang yang hampir nggak terbatas untuk hal-hal ini. Bahkan valuasinya melebihi jutaan dolar di zaman sekarang. Dan sekarang mereka bahkan punya lebih banyak uang lagi, tapi gereja yang mereka buat bentuknya malah begini. Apa dunia beneran berubah jadi hambar atau kita yang melihat dunia dengan cara yang berbeda? Perubahan zaman dan selera adalah penjelasan cepat yang mungkin kalian pikirin sekarang. Kita asumsikan itu benar, tapi di video ini gue akan jelasin bahwa hal tersebut bukanlah faktor satu-satunya kenapa dunia kita jadi jelek dan membosankan. Untuk menjawab itu, kita perlu tahu gimana kita bisa sampai di sini. Pada masa Renaissance yang merupakan era keemasan di Eropa, berbagai ide-ide filosofis, seni, dan berbagai sistem nilai yang masih digunakan sekarang berkembang sangat pesat di zaman ini. Masa ini juga menandakan masa keemasan bagi seniman-seniman terkenal yang kita tahu sekarang. Contohnya kayak Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, yang pada saat itu mendefinisikan apa itu seni. Jadi seniman di masa itu tuh bukan sesuatu yang bisa dilakuin semua orang. Biasanya seseorang harus jadi murid dari seorang seniman terkenal yang udah mapan, atau wajib masuk akademi dan pelajarin semua aturan seni. Sederhananya, jadi seniman di masa itu susah. Tapi di abad ke-20 muncul suatu konsep yang disebut modernism. Konsep ini datang dengan gaya-gaya aneh kayak konseptual, futurism, abstract expressionism. Kenapa aneh? Contohnya abstract expressionism, nggak seperti seni sebelumnya, kebanyakan dari gaya seni modern ini kelihatan nggak jelas dan gampang dibuat. Bahkan rasanya semua orang dengan kanvas dan kuas bisa buat ini. Namun pertanyaannya, kok bisa ada orang yang rela bayar jutaan dolar untuk seni yang gak jelas ini? Rasanya 99% dari kita ngelihat kalau beberapa seniman ini cuma penipu. Tapi setidaknya selalu ada 1% orang yang nganggap seniman-seniman ini secara serius dan cukup gila buat rela ngabisin jutaan dolar untuk beli sampah mereka. Terlepas dari adanya kemungkinan kalau seni-seni ini juga cuma dipakai sebagai metode pencucian uang oleh beberapa kriminal. Secara simpel coba bayangin kalau ada orang ngecoret-coret kanvas kosong, terus kanvas dengan coretan acak itu dijual seharga 75 juta dolar. Kebanyakan orang mungkin bakal langsung nuduh orang itu sebagai penipu. Tapi, kalau coretan itu diperlakuin sebagai seni modern, diberi embel-embel konseptual art, seseorang, entah siapa dan di mana, bakal ada yang nganggap sampah itu brilian dan rela bayar jutaan dolar untuk sampah tersebut. Dan juga karena kebanyakan seni modern bebas dari aturan seni tradisional, jadinya gak cuman orang-orang yang berbakat atau orang-orang yang belajar seni selama bertahun-tahun yang bisa jadi seniman. Di seni modern semua orang bisa jadi seniman. Tapi banyak dari apa yang disebut seni modern sekarang dibuat sama orang-orang yang bahkan gak punya bakat nyata. Seniman-seniman ini kebanyakan lebih jago buat pernyataan pembenaran atas seni-seni sampah yang mereka buat dibanding beneran buat seni. Bahkan beberapa karya seni modern yang dipamerin di galeri kebanyakan malah dijadiin bahan bercandaan di internet. Dan bahkan ada yang disapu petugas kebersihan karena mereka kira karya seni itu sampah beneran. Dan semua seniman-seniman itu akan bilang satu hal membosankan yang sama. Oh, lu pada aja yang gak paham seni. Buat gue setidaknya, kebanyakan seni-seni modern adalah produk di mana ambisi dan visi yang tinggi bercampur dengan orang yang bakatnya kurang.
Tapi setidaknya bukan berarti orang udah nggak lagi peduli pada estetika atau keindahan. Maksud gua, kalau orang udah nggak peduli sama estetika, nggak akan ada jutaan turis yang pergi ke Roma, Florence, Paris, dan Barcelona setiap tahunnya. Nggak akan ada ribuan orang yang rela ngantri selama berjam-jam cuman buat lihat Mona Lisa di Museum Louvre. Mereka kesana buat ngeliat gedung-gedung dan seni-seni bersejarah yang indah dan estetik, bukan gedung dan seni modern yang membosankan. Terus kenapa bangunan-bangunan sekarang kelihatannya sama semua? Padahal masih banyak banget orang yang suka ngelihat bangunan-bangunan unik yang estetik dan gak kelihatan sama kayak bangunan yang lain. Sebenarnya jawabannya adalah karena pada era modernisme, ada suatu perubahan besar di bidang arsitektur, di mana kebanyakan arsitek mulai menganggap keindahan sebagai sesuatu yang gak penting. Mereka tuh mulai menentang segala bentuk hiasan dan dekorasi yang dianggap berlebihan dan gak perlu dari bangunan-bangunan sebelumnya. Dalam buku Ornament and Crime oleh modernis Austria Adolf Loos, dia berpendapat bahwa mendekorasi sebuah bangunan dengan sesuatu yang cantik adalah dosa terhadap profesi arsitek yang sebenarnya. Oleh karena itu juga, arsitek di zaman modern selalu menekankan bahwa bentuk harus mengikuti fungsi. Dengan kata lain, tampilan suatu bangunan itu nggak boleh dibentuk dengan pertimbangan kecantikan dan estetika. Pada awalnya, ini kelihatannya kayak membebaskan dan memberikan perubahan baru di bidang arsitektur. Karena di abad ke-19, mulai banyak bangunan yang didekorasi secara berlebihan. Dan di saat yang sama, banyak bangunan modernis awal, terutama buat orang-orang kaya, dibangun secara elegan dengan cara yang terasa baru dan bersih. Tapi sayangnya, semua ini malah berubah jadi mimpi buruk. Di era ini juga, muncul sebuah ide yang mendorong kalau arsitek itu adalah individu yang unik dengan ide-ide khas yang perlu mereka ekspresiin. Ini yang ngebuat suatu ide kalau arsitek memiliki kebebasan berekspresi secara kreatif, dan mereka perlu mengekspresikan diri mereka dalam bentuk bangunan-bangunan yang mereka buat. Dan hal tersebut gak sepenuhnya salah, tapi hal ini juga yang memercik kegilaan yang kita lihat di zaman modern. Tiba-tiba, arsitek mulai bersaing untuk buat bangunan dengan bentuk yang paling aneh dan gak masuk akal. Dan kita jadi kehilangan kemampuan untuk bilang bahwa apa yang sebenarnya kita mau adalah bangunan yang kelihatan indah dan normal. Bangunan yang gak buat kita bertanya-tanya, siapa yang punya ide buat bangunan begini? Dan yang buat semua bangunan bentuknya sama juga diperparah di akhir abad ke-20, di mana bangunan dan perumahan semakin dipandang, bukan sebagai tempat tinggal, tapi dijadiin komoditas untuk dibeli dan dijual. Di saat kebanyakan arsitek mendorong konsep fungsionalisme, para developer bangunan juga ikut mendorong konsep ini. Gimana enggak, para developer jadi gak perlu lagi keluarin duit buat bikin bangunan mereka kelihatan cantik. Kebanyakan orang jadi berhenti peduliin daya tahan, kualitas, dan estetika di bangunan mereka. Karena dengan harga lahan dan perumahan yang terus naik tiap tahunnya, mereka cuma perlu bahan bangunan yang paling murah dan kelihatan cukup bagus untuk dijual. Dan bangunan-bangunan ini mungkin akan mulai rusak dalam beberapa tahun karena kualitas konstruksi yang murah. Tapi hal tersebut gak masalah, karena pada saat itu mereka mungkin udah dapat uangnya. Lagi pula, bangunannya cuma perlu bertahan sampai akhir masa garansi. Setelah itu, tanggung jawab bukan di mereka lagi, tapi di pemilik baru. Jadi buat kebanyakan orang, udah gak ada alasan juga untuk buat bangunan bagus-bagus. Kalau kalian adalah seorang developer, selama bangunan kalian ada di lokasi yang strategis, selama bangunan kalian setidaknya layak huni, cuman itu yang kalian butuhin untuk ngasilin uang. Dalam waktu singkat, semua bangunan berubah jadi kotak-kotak dengan warna yang hambar. Dan dunia modern jadi kelihatan jelek karena kita lupa kalau keindahan, pada akhirnya, sama pentingnya bagi sebuah bangunan seperti atap yang berfungsi. Secara ironi, dunia modern yang kita tinggalin saat ini di mana kebebasan berekspresi udah nggak terbatas dan ketamakan, di mana tempat tinggal dijadiin komoditas, telah melahirkan dunia di mana keunikan dikorbankan demi keseragaman. Kota-kota di seluruh dunia menyesuaikan diri dengan estetika hambar dan monoton, di mana semua bangunan berubah jadi gedung-gedung kaca dan baja yang identik. Seolah-olah semuanya diproduksi dari mesin fotokopi raksasa tanpa sentuhan manusia. Seni yang dulunya merupakan ekspresi jiwa manusia, sekarang jadi kehilangan arah. Seni-seni modern yang dulunya revolusioner, sekarang cuma jadi sampah membingungkan yang sulit menyampaikan pesan dengan jelas. Kita sekarang hidup di tengah keseragaman di mana seni yang kita punya sekarang cuma jadi kumpulan bentuk dan warna acak yang sulit dipahamin. Dengan semua usaha kita untuk mendefinisikan kembali keindahan di dunia modern, justru membuatnya semakin sulit dimengerti.